Kali ini kita akan bahas tentang qalbun salim. Sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kiamat kelak, yaitu harta dan anak-anak tidak berguna, tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, ya. Yang menyelamatkan seorang pada hari kiamat jika dia bertemu Allah dengan hati yang bersih. Dan lafal qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, datang dalam dua ayat. Yang kedua-duanya terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan hati yang salim, hati yang selamat. Taib, apa yang dimaksud dengan hati yang selamat? Di sini dalam dua ayat tersebut, ya, yaitu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89 dan juga surat As-Saffat ayat 84. Kedua ayat tersebut bercerita tentang Nabi Ibrahim. Yang Allah sudah memuji Nabi Ibrahim dengan mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki hati yang bersih. Maka untuk itu kita harus mengenal sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana hatinya sehingga dikatakan dengan hati yang bersih. Kebanyakan ahlu tafsir, di antaranya At-Tabari dan yang lainnya, maksudnya hati yang bersih adalah hati yang bersih terkait dengan keyakinan terhadap Allah, ya. Dan ini tafsiran yang paling banyak disebutkan, yaitu tidak syirik, tidak ragu, ya. Yakin dengan adanya hari kebangkitan. Ya, ketika tidak syirik sama sekali, tidak ragu sama sekali, ikhlas, kemudian yakin dengan hari kebangkitan, tentunya hati yang bersih ini akan memberi efek dalam perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga sebagian ahli tafsir menambahkan bahwasanya hati yang salim, sebagaimana kita akan pelajari tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata juga salim, selamat dari keburukan terhadap manusia yang lain, terhadap sama Muslim, yaitu Nabi Ibrahim tidak hasad, tidak dengki, mudah memaafkan, ya. Seperti Allah mengatakan Inna Ibrahim la halimun, sungguhnya Ibrahim adalah halim, yaitu tidak cepat marah, sabar, ya. Sehingga secara sederhana bahwasanya hati yang salim, ini kesimpulan, ya, bahwasanya hati yang salim adalah hati yang selamat dari kerusakan terkait dengan keyakinan terhadap Allah, yaitu dari syubhat, ya. Demikian juga hati yang selamat dari kerusakan terhadap agama Allah, yaitu selamat dari syahwat. Dari apa? Syahwat. Kemudian juga hati yang salim terhadap sama manusia, yaitu tidak memiliki hati yang kotor terhadap manusia yang lain. Ini kesimpulan perkataan para ulama ahli tafsir tentang qalbun salim. Taib, di antaranya misalnya tafsiran tentang qalbun salim, ya. Jadi salim secara bahasa artinya selamat, yaitu hati yang selamat. Datang dalam beberapa tafsir, ya, makna salim, contohnya seperti dikatakan oleh Ar-Razi ketika menyebutkan disebut At-Tabari rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang as-salim, qalbun salim, maka beliau menyimpulkan, ya, dengan berkata bahwasanya al-muradu minal qalbil salim salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah wal ba'thi ba'dal mamat, yaitu hati yang bersih dari keraguan terhadap tauhid dan keraguan terhadap adanya hari kebangkitan setelah kematian. Itu yakin akan ada hari kebangkitan. Kemudian kita nukilkan perkataan para salaf, ya. Seperti perkataan Ibnu Abbas, beliau berkata al-qalbus salim huwal qalbul hayy yashhadu an la ilaha illallah. Hati yang salim adalah hati yang hidup, yang bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu hati yang ikhlas, tidak syirik sama sekali. Qala Mujahid, qalbus salim alladzi la syakka fihi. Qalbun salim adalah hati yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Qatadah, yaitu tabi'in, juga berkata salimun minasyirk, hati yang salim maksudnya selamat dari segala bentuk kesyirikan. Ibnu Zaid berkata al-qalbu salim salimun minasyirk
yaitu selamat dari kesyirikan. Fa amma dzunub falaysa yaslam minha ahad. Adapun hati bersih dari segala maksiat, maka tidak ada yang bisa selamat. Ya. Tentu kesempurnaan hati bersih adalah bersih dari segala maksiat, tetapi yang dimaksud utama adalah selamat dari kesyirikan. Ad-Dhahhak berkata tentang qalbun salim huwal khalis, yaitu hati yang bersih, hati yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin juga tabi'in berkata, "Alladzi ya'lamu anna Allaha haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha." Hati yang bersih, yang selamat adalah yang mengetahui Allah adalah benar dan hari kiamat akan tiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, bahwasanya Allah akan bangkitkan manusia dari kuburan. Kemudian Ibnu Musayyab berkata, "Huwal qalbus sahih wa huwa qalbul mu'min." Ya, hati yang salim adalah hati yang sehat, hatinya orang mukmin. Karena Allah menyebutkan hati orang kafir dan hati orang munafik adalah marid, yaitu hati yang sakit. Kemudian Abu Utsman An-Naisaburi berkata tentang qalbun salim, huwal qalbul khali minal bid'ah al-mutmain ila sunnah, yaitu hati yang bersih dari bid'ah dan tenang kepada sunnah. Ini tafsiran para salaf tentang qalbun salim. Saya ambil kesimpulan ya, atau kita baca kesimpulan yang disampaikan oleh As-Sa'di ya. As-Sa'di dalam tafsirnya, sebentar. Dan tafsir As-Sa'di adalah tafsir yang luar biasa ya. Tafsir Sa'di perlu sebagai tambahan yang perlu kita ketahui, beliau tafsirnya singkat, yaitu tafsir Taisir Karimur Rahman. Tapi sebenarnya tafsir tersebut adalah ringkasan dari berbagai macam tafsir. Makanya tafsir itu menakjubkan. Makanya ketika Syekh Utsaimin ditanya tentang buku yang paling menakjubkan, itu bukunya yang ditulis oleh Sa'di, di antaranya tafsirnya. Tafsirnya bisa dibaca oleh orang awam seakan-akan mudah, tapi ternyata kalau dibaca oleh penuntut ilmu, maka dia akan ngerti tafsir ini adalah tafsir yang luar biasa karena dia kesimpulan dari berbagai macam perkataan para salaf. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata dia kumpulan dari perkataan para salaf. Contohnya seperti ketika menafsirkan ayat ini. As-Sa'di berkata, ketika menafsirkan firman-Nya, "Idz jaa'a rabbahu biqalbin salim," ketika Ibrahim alaihissalam datang menemui Rabbnya dengan hati yang selamat. Beliau berkata, "Minasyirki wasyubah," yaitu selamat dari kesyirikan dan syubhat-syubhat. Wasyahawati, dan selamat dari syahwat-syahwat. Al-mani'ati min tasawwuril haq, yang syahwat menghalangi seorang memahami kebenaran dengan yang seharusnya. Karena mengikuti hawa nafsu, akhirnya yang hak dibilang batil, yang batil dibilang apa? Hak, karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Wal amal bihi, ya, dan juga syahwat menghalangi seorang mengamalkan kebenaran. Wa idza kana qalbul abdi saliman salima min kulli syarr, kalau hati seorang hamba sudah selamat, maka akan selamat dari segala keburukan. Wa hasalalahu kullu khair, dan dia akan mendapatkan segala kebaikan. Wa min salamatihi, dan di antara selamatnya hati, annahu salimun min ghisyil khalqi wa hasadihim, yaitu selamat dari keinginan keburukan bagi orang lain dan selamat tidak hasad kepada orang lain. Wa ghairi dzalika min masawi'il akhlaq, dan juga selamat dari akhlak-akhlak yang buruk seperti dengki, dendam, kemudian suudzon dan yang lainnya. Wa lihadza nasahal khalqa fillah wa bada'a bi abihi wa qaumi, karenanya Ibrahim alaihissalam menasihati kaumnya ya terkait dengan Allah. Maka dia mulai dengan menasihati ayahnya, kemudian menasihati kaumnya. Ini kesimpulan tentang qalbun salim dari tafsir As-Sa'di. Itu hati yang selamat dari syirik, dari syubhat, dari syahwat, dan hati yang selamat dari keburukan terhadap sama kaum muslimin. Tidak hasad, tidak dengki, kemudian juga tidak ingin keburukan bagi orang lain. Inilah disebut qalbun salim. Karena contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Oleh karenanya, sekarang coba kita baca tentang kisah Nabi Ibrahim pada surat Asy-Syu'ara ayat 89 ya. Allah mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika menasihati kaumnya. Mulai dari ayat 69, watlu alaihim naba'a Ibrahim, bacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumi, ketika dia menasihati ayahnya dan menasihati kaumnya. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah?
Itu mereka melakukan kesyirikan. Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun nongkrong di situ menyembah berhala-berhala kami. Qala hal yasma'unakum idh tad'un. Apakah mereka mendengar kalian ketika kalian berdoa kepada berhala-berhala tersebut? Kata Ibrahim kepada mereka. Au yanfa'unakum au yadhurrun. Apakah berhala-berhala tersebut bisa beri manfaat kepada kalian atau beri mudarat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka tidak punya dalil, kata mereka, nenek moyang kami, bapak kami begini melakukannya, kami tinggal ngikutin. Nabi Ibrahim bantah lagi. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apakah kamu telah memperhatikan apa yang kalian sembah? Ya. Berhala. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan nenek moyang kalian juga nyembah. Sungguhnya semua itu fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Semua adalah musuh bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan tentang Allah, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang telah menciptakan aku dan beri petunjuk kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang beri makan kepadaku dan beri minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit dia yang sembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Yang mematikan aku kemudian membangkitkan aku. Walladzi atama'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dialah Allah yang aku berharap agar aku diampuni dosa-dosanya olehnya pada hari kiamat kelak. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku termasuk orang-orang saleh. Wa ja'alil lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Wa ja'alni min warathati jannatin na'im. Dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ampunilah ayahku, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah kau hinakan aku pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang bertemu dengan Allah dengan bawa hati yang selamat. Makanya banyak ulama menafsirkan qalbun salim dengan selamat dari syirik dan syubhat. Kenapa? Karena Ibrahim sedang menasihati ayahnya dan kaumnya yang sedang terkena syubhat, sehingga mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalbun salim yang paling utama bagaimana selamat terhadap keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pada surat Shafat. Allah berfirman, ya, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan sungguhnya di antara termasuk golongan Nabi Nuh adalah Ibrahim alaihissalam. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang selamat. Kemudian Allah sebutkan, idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Kemudian dia menasihati ayahnya dan menasihati kaumnya. Yaitu karena hatinya selamat dari kesyirikan, maka dia ingin menasihati orang-orang di sekitarnya. Inilah Ibrahim alaihissalam. Tapi di antara sifat Nabi Ibrahim, ya, terkait dengan hati Nabi Ibrahim, Allah berkata, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Ya. Sebentar. Saya ingin baca tafsir As-Sa'di, ya. Lihat surat Hud ayat 75. Surat Hud, surat 11 ayat 75, Allah memuji Nabi Ibrahim dengan berkata, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat halim, awwah dan munib. Apa maksud halim, awwah, munib? Karena Allah sudah menyatakan Nabi Ibrahim hatinya bersih. Maka kita perlu mengenal bagaimana karakteristik yang lapang, dada yang lapang. Bagaimana orang bisa memiliki akhlak yang baik, dada yang lapang, kalau dia meyakini tentang hari kebangkitan pasti ada. Dan Rasulullah telah menyebut dalam banyak hadis, orang kalau meyakini hari kebangkitan dia pasti akhlaknya baik. Seperti kata Rasulullah SAW, wala yajtami' asyuh wal imani fi qalbi abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati seseorang selamanya. Rasulullah berkata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamu. Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Falyukrim ila jari, hendaknya falyuhsin ila jari, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini butuh iman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman kepada hari akhirat, dia tidak akan mengurangi takaran. Makanya Allah mencela orang-orang yang melakukan tatfif, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi takaran timbangan. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka yakin mereka akan dibangkitkan? Kenapa mereka berani mengurangi takaran timbangan? Akhlaknya kenapa buruk?
Karena mereka tidak yakin dengan hari kebangkitan. Kenapa orang mudah memaafkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna sa'ata atiyatun wa inna sa'ata la'atiyah fasfahis safhal jamil." Sungguh hari kiamat akan datang, maka maafkanlah. Maka Ibrahim, kenapa dia bisa berakhlak mulia? Karena hatinya apa? Selamat. Kalau kita suka marah-marah dan macam itu menunjukkan kita tidak bersih. Makanya di sini Syekh Sa'di menafsirkan dengan kelaziman, bahwasanya kelaziman dari hati yang bersih, Ibrahim bersifat halim, yaitu dzu khuluqin hasanin wa sa'ati sadrin. Laqad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Yaitu hati yang selamat dari segala syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah. Min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Selamat dari segala syubhat yang menentang kabar-kabar dari Allah. Fasalima min ubudiyati ma siwahu. Selamat dari peribadatan kepada selain Allah. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Selamat dari memberikan hukum kepada selain Rasulullah. Selalu dia ingin cari apa hukum Allah, apa hukum Rasul. Dia tidak mengedepankan pendapat orang lain selain atas pendapat Rasulullah. Fasalima fi mahabbatillahi ma'a tahkimihi li rasulihi fi khaufihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi wal inaba ilaih, ya, yaitu dia dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia fokus bertakut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, kembali kepada Allah, wa dhullahu wa ithari mardatihi fi kulli hal, selalu mendahulukan keridhaan Allah dalam segala kondisi. Mana yang Allah ridhai dia lakukan, yang Allah tidak ridhai dia tinggalkan. Wa taba'ud min sakhatihi bi kulli tariq, meninggalkan seluruh yang bisa buat Allah murka. Wa hadha huwa haqiqatul ubudiyyah allati la tasluhu illa lillahi wahdahu. Beliau mengatakan, fal qalbus salim, maka kesimpulannya hati yang selamat, huwa alladhi salima min an yakuna li ghairi llahi fihi syirkun biwajhin ma. Hati yang bersih tidak ada syirik sedikit pun. Ya, maka dia bertawakal semuanya selalu kepada Allah. Tadi bahwasanya qalbul salim selalu awah itu mutadarri lillah fi jamil awqat, selalu kembali kepada Allah, hatinya bersih, selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khallasa amalahu lillah, ikhlas amalnya karena Allah. Fa in ahabba, perhatikan, fa in ahabba fillah, kalau dia mencintai dia cinta karena Allah. Wa in abghadha fillah, kalau dia membenci dia benci karena Allah. Wa in a'ta lillah, kalau dia memberi dia beri karena Allah. Wa in mana'a, kalau dia mencegah, mana'a lillah, dia mencegah karena Allah. Wala yakfihi hadha hatta yaslam min al-inqiyat wa tahkim li kulli man ada rasulihi. Dan ini tidak cukup, dia harus tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini kesimpulan Ibnu Qayyim. Ini yang menjelaskan bahwasanya hati yang salim, hati yang ikhlas, selalu kembali kepada Allah, mendahulukan keinginan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat, selamat dari keraguan, dan tidak ada kedongkolan hati kepada sesama manusia. Dari sini kita tahu ternyata hati yang salim tidak mudah. Hati yang salim tidak mudah. Bisa seperti Ibrahim tidaklah mudah. Dan Ibnu Qayyim juga menyebutkan, saya bacakan lagi, di antara ciri hati yang salim, kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, wa tastahilu salamatul qalbi ma'as sakhati wa adamir ridha. Wa kullama kana al-'abdu ashadda ridan kana qalbuhu aslam. Dan mustahil hati itu selamat kalau ternyata dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Mustahil dikatakan hatinya selamat, pasrah, kalau dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Maka semakin seorang hamba ridha, semakin selamat hatinya. Di antara ciri qalbun salim, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ibrahim ridha, harus terusir dari kaumnya, dia ridha. Harus menyembelih anaknya, dia ridha, bahkan dia ingin menyembelih anaknya. Dia ridha dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Harus berpisah dari istrinya Hajar. Harus berpisah dari anaknya Ismail yang dia sudah tunggu puluhan tahun kelahirannya, baru lahir suruh berpisah, dan dia ridha dengan segala keputusan. Ketika dia berdoa ingin punya anak, ternyata puluhan tahun baru Allah berikan anak, dia ridha dengan segala keputusan Allah. Maka ciri orang hati yang salim ini sulit, ridha dengan keputusan Allah. Kalau kita tidak ridha dengan keputusan Allah, berarti hati kita tidak salim, berarti kita ragu. Jangan-jangan Allah tidak pas terhadap saya. Harusnya saya lebih dapat daripada ini. Harusnya saya selamat daripada ini. Seakan-akan kita mengatakan dalam tanda kutip, Allah tidak pas,
kurang pas. Ya, kita seakan-akan meragukan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Al-Alimul Hakim. Dia yang Maha mengetahui, Maha bijak. Dan ini sering menimpa sebagian kita. Saya tidak bilang semuanya, sebagian kita seperti itu. Ketika mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan, kita agak protes meskipun tidak kita ucapkan dengan lisan, tapi hati kita ada menunjukkan protes. Buktinya kita ngamuk sana ngamuk sini, berarti kita tidak setuju dengan keputusan Allah. Maka kata Ibnu Qayyim, mustahil hati itu selamat kalau dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Berarti hati dia masih ada syubhat sehingga dia ragu dengan Allah Al-Alim Al-Hakim. Lihatlah Nabi Yakub alaihissalam ketika dikabarkan bahwasanya Yusuf sudah hilang, Binyamin tertahan. Terus kakak paling tua tidak mau pulang. Maka Nabi Yakub alaihissalam berkata, asallahu ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Setelah dikabarkan di puncak kesulitan, Yusuf hilang sudah sekian lama, Binyamin dituduh mencuri tidak bisa kembali, kakaknya takut tidak bisa pulang. Maka dia berkata, semoga Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Dia ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati yang selamat. Maka sekarang kita ini sama-sama hati kita pasti ada penyakitnya. Penyakit kita hati ini syubhat, syahwat. Kita ada syubhat enggak? Ada. Syahwat? Oke. Syahwat. Apalagi dongkol, dengki, hasad? Banyak. Padahal Allah mengatakan tidak ada yang selamat pada hari kiamat kecuali yang datang dengan hati yang apa? Bersih. Contohnya Ibrahim alaihissalam. Dari segala sisi hatinya selamat. Terhadap Allah hatinya selamat. Bahkan dia berdebat dengan ahlu syirik. Dia berdebat dengan penyembah berhala. Dia berdebat dengan penyembah benda-benda langit. Sabar, ridha dengan pesan Allah. Ayahnya memusuhinya, kaumnya musuhinya, terusir, anaknya lahir puluhan tahun kemudian, sabar. Mudah maafkan orang. Itulah Ibrahim alaihissalam. Nah, dari sini kita tahu kadar keselamatan hati kita dan kadar penyakit yang menimpa hati kita. Kadar penyakit dan kadar keselamatan. Taib, makanya Rasulullah SAW terkait dengan muamalah dengan orang lain, Rasulullah SAW berkata dalam satu hadis, ya, sahabat berkata dari Abdullah bin Mas'ud, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah keluar menemui kami kemudian dia berkata, ala la yuballighanna ahadun minkum an ahadin an ashabi min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaihim wa ana salimus sadar. Janganlah sebagian kalian menyampaikan tentang suatu tentang sahabatku, enggak usah cerita-cerita tentang orang lain. Saya ingin keluar ketemu kalian dengan hati yang bersih, sehingga tidak suudzon, tidak merendahkan orang. Di antaranya kita tidak usah perlu dengar urusan orang kalau tidak penting. Rasulullah bilang jangan sampaikan sesuatu tentang kepadaku tentang sahabatku. Saya ingin keluar ketemu kalian dengan hati yang bersih. Nah, kalau nggak perlu kita nggak perlu dengar. Tapi kalau kita dengar semuanya, akhirnya kita rendahkan, kita hina, kita suudzon macam-macam. Gara-gara kita terlalu banyak dengar-dengar tentang orang. Taib. Demikian juga, ya. Tadi hati yang selamat adalah hati yang tidak dengki kepada orang lain, tidak hasad kepada orang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang seorang yang dijamin oleh Nabi masuk surga, ya. Hadis yang masyhur ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada seorang lewat, kata Rasulullah SAW, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul sekarang seorang penghuni surga. Datanglah seorang Ansari, dia baru habis berwudu, jenggotnya masih ada tetesan air wudu. Kemudian dia lewat sambil memegang sandalnya. Hari kedua Rasulullah ngomong dengan perkataan yang sama. Sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul seorang penghuni surga sekarang. Ternyata orang itu juga hari ketiga pun demikian. Akhirnya ada sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran tentang orang ini, maka dia pun pura-pura ada masalah dengan ayahnya. Dia berkata, kalau kau izin saya ingin tidur sama kamu. Akhirnya tidurlah. Dia ingin tahu apa sih ibadah orang ini. Ternyata orang tersebut siang hari tidak puasa selama 3 hari. Inilah penghuni surga. 3 hari tidak puasa sunnah, sama seperti antum. Kemudian malam hari ternyata tidak sholat sunnah, ciri penghuni surga. Maka setelah 3 hari Abdullah bin Amr akhirnya buka kartu, dia bilang, ya fulan, saya tidak ada masalah dengan orang tuaku, tetapi kau 3 kali muncul, Rasulullah bilang kau penghuni surga, maka saya ingin tahu tentang amalanmu. Li'anzura ma amaluka fa aqtadiya bihi, agar aku bisa contohin. Makanya saya tidur di tempatmu ingin contoh. Ya.
ternyata kau tidak punya amalan yang falam araka ta'mal katsira amalin. Aku melihat kau tidak mengamalkan banyak amal. Famal ladzi balagha bika ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang buat engkau dikatakan oleh Nabi kau penghuni surga. Sebenarnya amalanmu apa? Orang ini dengan tawaduknya dia berkata, "Ma huwa illa ma ra'ait." Tidak ada yang kau lihat kecuali itu. Itu saja amalanku. Orang ini tidak salat malam, tapi kalau dia bangun, begitu dia bangun dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Lihat hatinya. Begitu bangun yang dia ingat langsung apa? Allah. Bukan sebaliknya, begitu bangun lihat langsung WA, ting. Dia bangun langsung zikir kepada Allah. Saya dalam hadis ya. Ya. Kemudian dia berkata, "Falamma wallaitu tatkala saya pulang," kata Abdullah bin As, kata da'ani, dia panggil aku, "Fulan sini." "Ma huwa illa ma ra'ait." Amalku tidak ada kecuali yang kau lihat. "Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gishan." Aku tidak pernah punya niat buruk kepada seorang muslim pun, enggak pernah. Gish itu saya niat buruk. Saya tidak punya niat buruk kepada seorang muslim pun, tidak ingin memanfaatkan dia, tidak ingin merendahkan dia, tidak ingin menjelekkan dia. Tidak ada niat burukku sedikit pun pada seorang muslim. Hati bersih. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iyah. Dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Enggak pernah hasad sama sekali. Mau ini kaya, beli mobil baru, mau kawin baru, enggak ada urusan. Saya tidak pernah hasad kepada nikmat manapun yang Allah berikan kepada orang lain. Yang pertama tadi apa? Inilah ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin gisyan. Gish itu lawan dari nasihat. Nasihat itu ingin terbaik. Gish itu pingin keburukan pada seorang muslim. Saya enggak pernah ada niat seperti, enggak ada. Pingin jatuhin dia, pingin rendahkan dia, pingin ngolok dia, pingin nyinyir dia. Tidak ada sama sekali, tidak ada. Dan tidak pernah hasad kepada seorang pun. Maka Abdullah bin Amr al-As berkata, "Hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik." Ini yang kau punya yang kami tidak mampu. Ini berat. Ini hati yang bersih. Dari sini ikhwan kita sadar betapa banyak kotoran dalam hati kita. Perlu kita perbaiki. Maka jangan ada seorang yang angkuh, sombong, sudah ngaji lama, dia tahu hatinya sendiri seperti apa. Dongkol, suudzon sama Allah. Ya Allah, kenapa kau ginikan aku? Padahal dia banyak maksiat, dia masih bilang, "Kenapa kau ginikan aku?" Salat subuh aja ngantuk-ngantuk, baru kenapa kau ginikan aku? Ya. Nonton Korea masih jalan terus, bilang, "Kenapa kau ginikan aku?" Gibah Nabi masih jalan terus ya. Nonton yang tidak buang-buang waktu, nonton inilah pertandingan anulah, pertandingan inilah, buang-buang waktu. Kemudian mengatakan, "Kenapa kau ginikan aku ya Allah?" Tadi perkataan Ibnu Qayyim, mustahil ada hati yang selamat kalau dia tidak ridha dengan keputusan apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan, maka itulah tentang qalbun salim yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk bisa meraih qalbun salim? Caranya tentunya agar kita bisa selamat dari hal-hal yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya misalnya tadi, qalbun salim adalah salim minasyirk, salim minasyak. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin tidak syirik kepada Allah sama sekali. Segala bentuk-bentuk kesyirikan, segala celah kesyirikan, segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah harus kita lawan. Harus kita lawan. Kita jangan sampai ingin pujian orang sedikit pun agar hati kita, selama kita masih ada ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diakui, ketahuilah bahwasanya hati kita ada penyakit. Masih ada penyakitnya. Mungkin bersih tapi tidak bersih sekali. Ya, kita bicara Nabi Ibrahim hatinya sangat bersih. Kita ada bersihnya tapi juga kotorannya juga apa? Banyak. Ya ini yang kita bersihkan. Yang kita bersihkan. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang afdhalun nas, kata Rasulullah SAW, afdhalun nas saduqul lisan, kullu sadiqil lisan wa mahmumil qalb. Orang selalu jujur dalam berbicara dan mahmum itu hatinya selalu disapu. Ya, selalu disapu. Menunjukkan bahwasanya hati ini mudah untuk dihinggapi apa? Kotoran dan penyakit. Setiap kita maksiat, hati kita kotor enggak? Kotor. Tadi hati kita bersih. Tiba-tiba kita maksiat, akhirnya kecanduan maksiat. Kenapa hati kita jadi kotor? Malas beribadah, semangat maksiat. Oleh karena yang pertama adalah agar kita memiliki hati yang bersih, pertama berusaha menutup segala celah kesyirikan. Karena memang ayat ini khusus terkait dengan Ibrahim yang ikhlas dan membantah orang-orang musyrikin, mendebat, menasihati ayahnya, menasihati kaumnya agar tidak berbuat syirik karena hatinya
bersih sementara hati mereka kotor. Dan saya tidak bosan mengingatkan segala pintu riya ditutup. Jangan suka publish amal soleh, tidak usah cerita amal soleh. Kapan kita berbicara dengan orang seakan-akan kita bangga dengan perbuatan kita, kita berhenti, enggak usah ngomong. Kapan kita mau bicara, apalagi diundang di podcast, kemudian kita ingin tunjukkan saya dulu begini-begini, berhenti, enggak usah bicara. Nanti amal soleh kita hancur, hangus atau berkurang pahalanya. Segala pintu riya, segala pintu sum'ah kita tutup sebisa mungkin agar hati kita fokus hanya mencari pujian Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi hati yang selamat dari keinginan riya, keinginan untuk dipuji dan untuk disanjung. Sekarang zaman untuk disanjung banyak sarananya. Ya. Dulu orang kalau mau disanjung susah, sekarang tinggal upload selesai. Tinggal bikin status ya. Lagi mencium Hajar Aswad, Masya Allah. Padahal dicium kepala orang, mentang-mentang sama-sama hitam. Misalnya. Terus. Jadi, ikhwan, ini yang pertama, berusaha menutup segala celah apa? Celah kesyirikan. Jangan sampai ada keinginan untuk riya. Dan itu semua manusia begitu, ingin disanjung. Tapi kita lawan, jangan dibiarkan. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk jihad padahal kalian benci hal tersebut. Tidak ada yang suka perang, bunuh-bunuhan atau dibunuh, enggak ada yang suka. Sama disuruh ikhlas, kita pinginnya tersanjung. Pinginnya disanjung, pinginnya kalau kebaikan kita cerita, semua orang kasih jempol, tangan, jempol kaki, like. Tapi kita lawan agar hati kita bersih. Kalau orang sudah selalu publish kecanduan ingin lihat komentar orang. Jadilah hatinya udah kotor. Karena namanya tadi hati yang salim, kata Ibnul Qayyim, selalu kembali kepada siapa? Allah. Awwah, Ibrahim tadi selalu tadarru' kepada Allah dalam segala kondisi, bukan selalu mikirin komentar manusia. Dan akhirnya kalau sudah hobi bikin status jadi kecanduan. Bikin terus karena ada like terus, like, bikin tiap hari tanpa status. Dia cek dirinya, dia benar-benar berdakwah karena Allah atau karena sudah kecanduan dengan like-nya apa? Manusia. Hati-hati. Yang kemudian kedua, ya syak, selamat dari syak, keraguan. Untuk selamat dari keraguan harus belajar. Syubhat banyak. Belajar tentang tauhid, ini yang paling utama, belajar tentang tauhid. Belajar tentang tauhid agar iman semakin apa? Semakin kuat. Ya, agar iman semakin kuat. Syubhat kalau bisa dibantah. Kalau tidak terkena syubhat sudah enggak usah dibahas. Kalau kena syubhat, maka pertama jangan coba-coba dengar syubhat. Syubhat itu khattafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu menyambar-nyambar sementara hati itu lemah. Ya. Kalau ternyata kita terlewatin syubhat, bilang saya enggak bisa jawab tapi pasti sudah dibantah. Saya enggak perlu ngerti, enggak apa-apa. Ya, terlalu banyak dalil. Jadi banyak dalil. Jadi kaidah banyak dalil yang menunjukkan suatu permasalahan. Ada satu dalil kecil kita enggak bisa bantah. Ya sudah, enggak usah dipikirin. Masa kita mau ambil satu dalil kecil, kita buang dalil yang begitu banyak? Biarkan tugas ulama yang bantah ini. Ya, yang bantah ini, ya. Maka agar kita tidak ragu, jangan dengar syubhat sama sekali. Dan kita belajar agar kita semakin yakin dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau perlu belajar tentang misalnya dalil-dalil tentang hari kebangkitan, tidak apa-apa, ya. Belajar dalil secara akal, secara dalil banyak, ini membuat kita semakin yakin. Ya, tidak seperti orang kafir, mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi batilah, hanya sekedar iseng-iseng tanpa ada tujuan. Kata Allah, dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, celaka mereka terkena api neraka karena berprasangka buruk, menyangka Allah tidak akan bangkitkan manusia, tidak mintai pertanggungjawaban. Ini hanya persangkaan yang buruk. Taib, di antara cara agar kita hati bersih, ya, mempelajari nama-nama Allah, ini penting. Agar kita tidak suudzon sama Allah. Belajar tentang nama-nama Allah itu Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rahim, belajar. Banyak kajian tentang nama-nama Allah itu pelajaran yang paling cepat menaikkan iman. Meskipun mungkin orang tidak semangat belajar, itu belajar penting tentang Asmaul Husna. Allah mengenalkan diri dalam banyak ayat dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Hampir setiap lembaran kita buka Al-Quran ada nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Belajar agar kita husnudzon kepada Allah, kita semakin cinta kepada Allah, agar kita segala perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya zikrun nas
Da wa zikrullah dawa. Nyebut manusia, cerita tentang manusia adalah penyakit hati dan ingat Allah hanyalah obat bagi penyakit tersebut. Maka seorang berusaha belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian juga di antara agar hati kita bisa qalbun salim, ya. Belajar menerima keputusan Allah, ya. Karena dalam hidup ini tidak semua keputusan Allah itu kita sukai. Banyak yang tidak kita sukai. Kita pengen ke selatan, tahu-tahu naik kapal ke selatan, tahu-tahu angin berhembus ke arah utara. Nah, kita sabar, pasti ada hikmahnya. Pengennya jadi orang kaya, tapi enggak kaya-kaya. Ya sudah, pasti ada hikmahnya. Belajar menerima. Belajar menerima. Sudah berusaha memilih calon istri yang sesuai kualifikasi, malam pertama udah ngomel-ngomel, innalillah. Sudah lihat ternyata ini anaknya ustadz, kemudian hafalannya banyak, cantik, oke. Malam pertama udah ngomel, ya Allah, musibah apa lagi ini? Sabar, ya. Sebagian sebaliknya menyangka calon suaminya soleh, bertakwa, ternyata tukang maksiat. Sabar, ya. Latih diri kita untuk menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala agar kita bersih. Pasti di balik ini ada hikmah, dan Allah akan mengungkapkan hikmah itu sedikit demi sedikit. Kemudian di antaranya adalah membaca Al-Qur'an dengan tadabbur tentunya, bukan sekedar membaca. Sebagian ulama mengatakan seorang baca Quran dengan banyak niat, di antaranya niat untuk mendapatkan pahala karena setiap huruf akan mendatangkan pahala. Ya. Setiap huruf 10 pahala. 3 huruf berarti 30 pahala. Ini di antara niat. Di antara niatnya adalah untuk tadabbur Al-Qur'an, berusaha memahami maknanya. Di antaranya untuk syifa. Untuk agar Al-Qur'an istishfa, agar menjadi obat bagi kita. Karena Allah menyatakan Al-Qur'an adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an yang merupakan obat. Allah juga berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, wejangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat penyakit apa? Hati. Makanya di antara doa, anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai penyujuk hatiku, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wa jila'a huzni, dan untuk menghilangkan kesedihanku, wa dhahaba ghammi, dan untuk menghilangkan kegelisahanku. Jadi sering baca Quran. Kalau hati bermasalah, baca Al-Quran dengan niat yang benar, bukan untuk riya, bukan untuk pamer tajwid, untuk pamer sanad, enggak. Saya belajar baca Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mentadabburi apa sih Allah kirim surat lewat surat-surat ini, apa sih rahasianya, berusaha menggali. Maka ini mudah untuk membersihkan hati dan menjadikan hati bersih dari kotoran-kotoran. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hati yang bersih. Di antaranya doa yang datang dari Nabi, wa as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Wa as'aluka apa? Qalban saliman wa lisanan shadiqa. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau memiliki hati yang selamat, hati yang bersih, dan lisan yang jujur. As'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqa. Di antara doa, waslul sakhimata qalbi, waslul sakhimata qalbi. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran dari hatiku, cabutlah kotoran-kotoran tersebut. Ini di antara doa agar hati menjadi bersih. Di antara doa yaitu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon agar aku ridha setelah keputusan-Mu. Agar kita ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa, Allahumma hdi qalbi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada hatiku. Di antara doa, Allahumma ati nufusana, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa bisa kita baca. Ya. Banyak doa bisa kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Minta terkait dengan hati agar hati kita menjadi bersih, ya, menjadi bersih. Kemudian di antaranya yang terakhir adalah berzikir kepada Allah, sering berzikir kepada Allah. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu
Mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup, selalu ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati menjadi tenteram. Ikhwan, kita harus punya waktu untuk mikirin hati kita. Ini saat yang tepat, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa bertadabbur, jangan lupa i'tikaf, jangan lupa perenungan, ya. Kita evaluasi diri kita yang disebut dengan muhasabah, evaluasi. Kita ini bagaimana sekarang? Seandainya saya mati besok atau mati sekarang, apakah sudah siap? Harus dipikirin. Ya, berusaha menjadikan hati kita. Kemudian kita mengontrol diri. Ini saya lupa tadi, di antaranya juga mengontrol apa? Diri. Karena kita masih punya signal, alhamdulillah. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela. Di antara tafsiran jiwa yang suka mencela, kalau kita bermaksiat dia kasih signal, enggak boleh itu. Kenapa kau begitu? Ketika kita hasad, kenapa kau hasad? Hati kita kasih signal, kau sedang hasad. Istighfar, astagfirullah. Kenapa saya hasad? Kenapa saya ingin seperti dia? Memang kalau dia seperti dia enak? Belum tentu. Lihat orang punya mobil mewah, waduh, pingin. Jangan, ngapain hasad seperti dia? Kalau punya mobil hisapnya nanti panjang, pajaknya juga banyak. Udahlah. Nanti jalan-jalan ditegur cewek-cewek ternyata matre, bukan cinta sama kamu sesungguhnya. Banyak enggak usah. Jangan hasad. Lihat orang ada dai, pengikutnya banyak. Kalau hadir rame, enggak usah hasad. Oh, mungkin berat kalau jadi seperti dia, mungkin riya. Kalau kita yang ngaji cuma 10 orang, insyaallah ikhlas. Ya. Ini sudah 10, pamer lagi. Pengikut banyak belum tentu ikhlas, enggak gampang ikhlas. Kalau terkenal, pingin terkenal sebenarnya emang terkenal enak di mana-mana disapa orang, minta foto, minta ini, minta anu, ketemu. Sampai anak ditinggal, istri ditinggal karena sibuk bertemu dengan orang banyak. Hidup jadi gelisah. Mau makan sedikit, jangan-jangan ada yang lihat. Mau gerak sedikit, jangan-jangan ada yang lihat. Songkok kurang bagus, jangan-jangan ada yang sedang apa? Lihat. Hidup dengan kemunafikan menjadi patokan perhatian manusia. Memang enak jadi orang terkenal. Para salaf dulu sangat benci dengan apa? Ketenaran. Jangan hasad sama orang terkenal, ujiannya berat. Antum enggak tahu kan? Tanya sama orang yang terkenal, susah. Ya. Jadi tidak usah hasad. Lawan, ada timbul hasad kita lawan. Kita merendahkan orang lain, lihat orang penyakit nih, kenapa saya rendahkan dia? Memang kau siapa, dia siapa? Emang kau lebih ada penilaian Allah kasih, oh kau lebih bagus daripada dia, kan enggak ada. Mungkin secara zahir kau lebih hafal Quran, dia enggak hafal, tapi mungkin dia ikhlas. Kau hafal Quran belum tentu ikhlas, mungkin riya. Mungkin dia berbakti sama orang tua sementara kau pelit sama orang tuamu. Ya ada orang seperti itu, Masya Allah, agamis tapi tidak pernah kirim uang sama orang tuanya. Ya. Terus apa? Terus agamanya di mana? Ya. Tidak perhatian sama orang tua. Maka jangan merendahkan orang lain. Mungkin kalau dia melakukan maksiat, tapi mungkin dia punya uzur. Mungkin dia ngambil sesuatu, ternyata dia kelaparan atau kita nggak tahu lah. Kita bilang perbuatan buruk, tapi kita merendahkan orang. Kalau bisa kita lawan, kita nggak tahu lah, nggak tahu. Kita boleh menasihati, kita boleh mengatakan perbuatan yang salah, ya. Tetapi kita enggak tahu penilaian secara totalitas, kita lebih baik atau dia yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada penyakit hati kita lawan, ada keraguan kita tepis. Ada ragu, kenapa apa benar kenapa tidak? Kenapa apa benar ada hari kiamat? Jangan-jangan enggak ada. Lawan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Masa Allah ciptakan tanpa ada tujuan? Kalau ada direktur saja anak buahnya zalim satu yang lain pasti dihukum, kalau tidak dihukum direkturnya enggak becus. Apakah Allah tidak becus? Tentunya Allah Maha bijak, Maha adil. Ya. Setiap ada hal yang penyakit kita lawan. Kita lawan. Wallahu taala alam bisawab. Kita dengar azan, setelah itu kalau yang bertanya jawab saya persilahkan. Azan dulu. Ya. Kursinya yang di situ.